Oke teman-teman, kita sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah merdeka. Nah, kebetulan Mas Leo, apakah kita sudah merdeka secara finansial, hutang, kesehatan, terus apa tadi? Saya lupa tadi ya. Stres, Ya, stres ya. dan lain-lain. Oke ya. Merdeka itu ada banyak sekali teman-teman, tapi kali ini saya tidak akan membahas kemerdekaan secara hakikat ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan secara kenegaraan ya, sejarah, berarti hari ini kita sudah melewati 78 tahun kita merdeka ya, tidak dijajah oleh penjajah ya, yakni penjajah Belanda dan Jepang ya. Tetapi kalau kita melihat hari ini, apakah kita sudah merdeka ya? Apakah hari ini kita sudah merdeka? Saya jawab belum. Ya, belum. Belum. Termasuk saya, apakah saya sudah merdeka? Belum. Sekarang saya akan berbicara tentang hakikat kemerdekaan. Ya, hakikat kemerdekaan. Jadi teman-teman kalau mau benar-benar merdeka, merdeka secara kesehatan, merdeka secara finansial, merdeka secara mental, merdeka secara fisik, teman-teman harus benar-benar yang namanya mengenal dirinya sendiri. Harus tahu kita itu berasal dari mana. Jadi tahu asal usul kita ya, tahu asal usul kita. Yang harus dicari tahu itu ada dua. Nanti saya jelaskan. Nanti kalau tolong diingat-ingat, dicatat dalam otak ya. Nah, asal usul kita itu ada dua ya, yang harus teman-teman cari ya. Ya itu ya. Oke, kalau kita membahas merdeka, berarti teman-teman harus tahu, harus paham sebenarnya siapa kita. Jadi kata istilah merdeka untuk hakikat diri kita itu adalah kita mengetahui jati diri kita. Nah, jati diri. Banyak sekali orang mencari jati diri. Apalagi kalau teman-teman ya punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa gitu kan. Mencari jati diri, mencari jati diri, jati diri, jati diri. Itu salah kaprah teman-teman. Itu salah ya. Sekarang saya kasih tahu teman-teman ya bahwa jati diri manusia ya, jati diri kita itu adalah apa? Satu, manusia. Ya, oke. Jati diri kita itu adalah manusia. Kalau teman-teman sudah mengerti siapa manusia itu, teman-teman pasti merdeka. Pasti merdeka. Gak mungkin teman-teman hidupnya susah. Gak mungkin teman-teman hidupnya banyak utang. Gak mungkin. Bahkan gak mungkin teman-teman sakit. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sekali. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, hari ini saya beritahukan bahwa teman-teman hari ini adalah ternyata jati dirinya adalah manusia, ya. Berarti yang harus dilakukan teman-teman hari ini, mulai hari ini sampai akhir hayat, itu adalah menjalankan kemanusiaannya. Itulah jati diri manusia. Ya. Jadi kalau teman-teman mencari jati diri, misalkan banyak nih, aku mencari jati diriku. Ada yang mengetahui mencari lewat siapa dulu saya, siapa saya sebenarnya. Enggak, salah teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya ini, selama teman-teman manusia, ya manusia itulah jati diri teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah teman-teman harus melakukan kehidupan sesuai dengan kemanusiaan. Kalau teman-teman sudah paham dengan kemanusiaan, teman-teman akan paham dengan hidupnya sendiri. Oke, ayo kita bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu.
Kalau kita bahas manusia, ya kita bahas manusia. Kalau memang teman-teman ini ternyata adalah seorang manusia, harus dicari ternyata manusia itu yang harus dikenali itu ada dua macam. Siapa? Pertama, itu adalah manusia. Yang kedua adalah ruh. Nah, ruh. Ya, oke. Ruhnya. Nanti saya akan memberikan contoh. Oke, sekarang kita bahas masalah raga manusianya. Sekarang kalau teman-teman saya tanya, ya, di semesta ini termasuk diri kita ini, raga kita, itu dari siapa? Dari Tuhan atau dari semesta. Oke. Berarti teman-teman harus mengenali benar-benar sifat dan sikap raga kita ini. Kalau raga kita ini ternyata yang paling dominan di dalam tubuh kita itu adalah tanah dan air, maka yang harus didominankan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sikap, sifat, pola pikir tanah dan air. Ya. Bagaimana pola sikap tanah dan air? Teman-teman sudah diajarkan di RKBE bagaimana tanah itu, ya. Ya sudah nggak perlu dikasih tahu bagaimana sikap sifat tanah. Ternyata sikap sifat tanah apa? Baik, memberi, sabar, tenang, dan tentunya kaya. Ya, oke. Yang kedua, air. Air sifatnya menghidupi. Oke, coba ini adalah kata kunci. Air adalah sifatnya menghidupi. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupi itu adalah bermanfaat. Bagaimana teman-teman menjalani hidup menjadi seorang manusia, itu adalah menjadi manusia bermanfaat. Seperti yang sudah dicantumkan dalam gambar uang mulai dari 1000 sampai 100, ya. Di situ nilai yang paling tinggi gambarnya adalah sosok manusia, ya kan? Ada dua jenis, manusia dan bermanfaat. Apakah gambarnya itu jin di uang 100.000? Enggak kan? Apakah gambarnya setan gitu? Enggak kan? Enggak. Apakah gambarnya pohon-pohon gitu? Enggak. Gambarnya adalah Pak Soekarno dan Pak Hatta. Itu memberitahukan bahwa kita adalah manusia. Yang kedua kata kuncinya, kalau kita melihat Pak Soekarno dan Pak Hatta, dari beliaulah kita bisa hari ini menjadi hidup kita ini tenang dan damai. Kenapa? Karena tidak dijajah. Berarti bagaimana hari ini teman-teman menjadi manusia bermanfaat? Ya, bermanfaat. Kalau belum bisa bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk saudara. Kalau belum bisa bermanfaat untuk saudara, bermanfaat untuk keluarga. Atau menciptakan suatu ide kreativitas yang bisa membantu kehidupan atau memberikan ke seluruh, ya. Bu Siska merem-merem ya. Gini-gini Bu Siska ya. Bu Siska ya. Pemandangan yang asik. Kalau ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama raga. Ya. Kalau Pak teman-teman mau benar-benar merdeka, ya, merdeka secara finansial. Ini saya bilang secara finansial loh ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempraktekkan kemanusiaannya. Oke. Dan sedangkan kemanusiaan itu mempunyai dua. Ya, mempunyai dua item. Yang pertama adalah kita hidup
yang kedua adalah kita bermanfaat. Nah, oke, itulah raga. Oke, itulah raga. Jadi sebenarnya kalau ada orang aku mencari jati diri itu tidak perlu dicari. Jati diri kita ini adalah sudah diri kita ini siapa? Manusia. Kan seperti itu. Nah, manusia dari siapa? Manusia dari Tuhan. Ya, kalau manusia dari Tuhan, sedangkan Tuhan adalah maha segala-galanya, termasuk maha kaya, ya pastinya teman-teman harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan. Berarti kita itu sebenarnya adalah makhluk sempurna yang kaya raya, kan seperti itu. Cuman kalau hidupnya teman-teman masih mendominankan sikap sifat partikel api, ya disitulah teman-teman masih dijajah. Disitulah teman-teman masih dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh nafsu. Oke. Dan ingat, yang namanya nafsu, keinginan tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kebutuhan pasti terjadi. Nah, PR-nya teman-teman itu adalah bagaimana merubah keinginan menjadi kebutuhan. Bagaimana keinginan ini kesini menjadi sebuah kebutuhan. Karena yang namanya kebutuhan pasti terpenuhi. Tapi kalau keinginan tidak mungkin terpenuhi. Kenapa keinginan tidak terpenuhi? Karena keinginan terkontaminasi oleh nafsu. Sedangkan nafsu berasal dari api. Nah, itu kalau teman-teman mau hidup raganya. Kita bahas raga ini. Kalau benar-benar teman-teman mau hidup raganya bebas finansial, teman-teman berlaku, bertindak, bersifat, bersikap layaknya manusia. Oke? Seperti yang sudah diterangkan di Pancasila. Ya. Di Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adab ini sudah paling tinggi loh ya. Adab itu mempunyai dua makna, yaitu adab itu berarti moral, budi, pekerti, peradaban. Nah, yang kedua adalah peradaban. Peradaban itu adalah cikal bakal manusia. Bagaimana teman-teman membuat peradaban dirinya, keluarganya, ini menjadi sebuah sejarah yang mampu dikenang oleh anak keturunan kita. Kita adalah manusia besar. Setidaknya meninggalkan cerita kepada anak cucunya bahwa panjenengan semua ini adalah manusia kaya raya, manusia hebat, manusia sakti. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk membuat raga kita ini menjadi merdeka? Ya salah satunya itu adalah kita menjalankan laku dan tirakat. Laku dan tirakatnya bagaimana? Kebetulan teman-teman mendapatkan laku tirakat RK, yo RKO, kan gitu. Oke, RKBE kan gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana kita mencari jati diri kita? Oke, teman-teman sudah tahu ya jati dirinya ya. Siapa? Manusia. Berarti mulai hari ini, detik ini, kalau memang teman-teman menjadi seorang manusia, tidak boleh lagi bersifat 5. Oke, bersifat 5. Contoh, 1. Raganya manusia tapi ternyata menjadi Tuhan. Maksudnya gimana Mas menjadi Tuhan? Oke, suka mengkafirkan, suka menyalahkan, suka menyesatkan agama, suku, ras, dan lain-lain. Berarti teman-teman tidak mengenal jati dirinya. Berarti teman-teman belum merdeka. Saling menyalahkan, saling membenarkan. Berarti teman-teman tidak sadar kalau kesadarannya tidak aktif karena dijajah oleh dogmanya. Oke. Yang kedua, teman-teman kelihatannya adalah manusia, tapi bersifat seperti malaikat. Seolah-olah paling benar sendiri, gitu kan? Paling kuat sendiri,
Oke, teman-teman adalah manusia ya. Tolong bersikap layaknya manusia. Yang ketiga, kelihatannya teman-teman manusia, tapi ternyata masih bersikap seperti setan. Tahu setan? Setan itu adalah menghantui. Satu, suka menakut-nakuti. Maksudnya menakuti itu gimana? Mungkin punya saudara, punya anak, ya kan? Suka ditakut-takuti. Kamu kalau nggak seperti ini, nanti seperti ini. Nah, itu ya. Itu nggak boleh seperti itu, tapi dipahamkan. Oke? Setan itu sifatnya menakut-nakuti. Yang keempat, kelihatannya manusia, tapi sikap sifatnya seperti iblis. Suka menyakiti. Oke, baik menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, oke, menipu, ngutil, apa itu ngutil itu ya? Ngentet gitu ya. Menggelapkan, ngentet itu apa ya? Ambil tanpa bilang, kecil ya. Ya. Menggelapkan Korupsi. dan lain-lain. Korupsi, nah tentu ya. Apalagi sebentar lagi ini pesta politik, kurang satu. Kelihatannya manusia, tetapi sikap sifatnya seperti hewan. Semua norma kehidupan, norma hidup, norma semesta tabrak semuanya. Nah ini, berarti teman-teman belum merdeka, berarti teman-teman belum mengenal dirinya sendiri. Berarti dirinya sendiri masih dijajah oleh 5 macam jenis ini tadi. Ternyata teman-teman adalah bukan manusia. Karena hakikat merdeka itu adalah mengenal jati diri kita sebagai apa? Manusia yang mempunyai sikap sifat kemanusiaan. Oke, satu itu sudah saya jelaskan. Yang kedua masalah ruh. Oke, sebelum ke ruh, silakan Mas Rio kalau mau bertanya. Ya, Mas Yunus, ini saya mau nanya ya, yang awal ya, mengenai meditasi syukur itu, Mas, yang jam 12 malam. Oke. Nah, itu boleh di luar rumah atau bebas, Mas? Luar atau dalam rumah? Bebas. Bebas ya? Bebas. Tapi tolong kalau di luar rumah cari tempat yang aman, jangan di atas genteng ya. Iya, iya. Oke, nah itu kalau apa namanya ya, arahnya itu kan ke Kediri kan. Nah misalkan Ya. kayak saya dari Jakarta, itu cara ngeceknya gimana loh, Mas? Cara ngeceknya menghadap ke timur, udah gitu aja. Oke, menghadap ke timur ya. Oke, baik. Ke Jawa Timur intinya, ke Jawa Timur, yang di luar provinsi ke Jawa Timur gitu. Oke. Baik. Oke. Nah, yang kedua, Mas, ini yang saya mau tanya. Tadi kan Mas Yunus kan ada bilang kan, keinginan itu kan ada nafsu atau ada ego di dalamnya. Nah, ini nggak baik ya. Yang baik adalah kebutuhan. Nah, bagaimana keinginan ini berubah menjadi kebutuhan? Tolong bisa dijelaskan nggak, Mas? Kalau bisa kasih contohnya, Mas. Piye to, Mas? Wong PR kok menjelaske lho. Ayo penak era muripe. Maksud ya kalau memberikan contoh ya, contoh ini ya, contoh. Contoh itu seperti ini. Ini contohnya. Misalkan teman-teman baru menikah, oke, baru menikah, punya istri, gitu kan? Cuman punya motor, gitu kan? Punya motor kemana-mana masih bisa, gitu kan? Nah, lambat laun punya anak satu. Ketika punya anak satu, masih bisa ini, ya, masih bisa untuk motor, masih bisa digunakan untuk berboncengan 3 nih. Nah, lambat laun teman-teman punya 2 anak. Nah ini, kalau punya 2 anak, motornya kan sudah tidak bisa ini. Motornya kalau sudah tidak bisa kan. Nah, karena teman-teman sudah berkeluarga pasti punya tabungan, ya kan? Punya tabungan. Nah, katakanlah tabungannya 100 juta. Berarti hari ini butuh mobil supaya anak istri kita, keluarga kita kalau kemana-mana tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Kan seperti itu. Kalau kita ngomongin kebutuhan. Oke. Akhirnya apa? Dengan uang 100 juta itu, berarti kita harus membeli mobil. Kalau kita berpikirnya kebutuhan,
berarti kita akan beli mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Apa? Kita punya uang katakanlah 100 juta, berarti kita beli mobil seharga 70, 80 atau 90 juta. Sisanya tetap dibuat tabungan. Tetapi kalau ini terkontaminasi oleh nafsu, jadi sebuah keinginan, uang 100 juta ini akhirnya dibuat DP saja mobil yang bagus. Karena hidup penuh dengan tetangga. Wih, tetangga saya mobilnya Pajero, wah Fortuner, wah Alphard, wah bla 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 bla. Wis, akhirnya apa? Hanya untuk wah saja, uang 100 juta yang akhirnya bisa untuk beli mobil sesuai dengan harganya, katakanlah bisa Kalia second kan gitu kan, bisa Agia second kan gitu kan. Nah, disitulah akhirnya uang 100 juta dibuat DP beli Pajero, akhirnya selama 5 tahun nyicil 10 juta setiap 1 bulan. Nah, ini namanya kalau yang namanya kebutuhan jadi keinginan. Akhirnya bukan malah membawa keluarga naik, tapi malah membuat keluarga jatuh karena ada beban ansuran tadi. Jadi teman-teman tahu ya, jadi tahu ya apa bedanya, karena bedanya kebutuhan dan keinginan itu sangat tipis sekali. Oke, bagaimana teman-teman keinginan dirubah menjadi sebuah kebutuhan, itu PR-nya teman-teman. Saya sudah ngasih tahu. Oke. Untuk masalah keinginan itu biasanya terkontaminasi oleh circle pertemanan, circle pertetanggaan, dan circle persaudaraan Mas Leo dan teman-teman. Jadi mending uang 100 juta tadi yang 80 dibelikan, katakanlah sekarang mobil Sigra juga bisa untuk 7 orang kan gitu kan. Sigra Kalia untuk 7 orang tahun 2018 2019 kan segitu secondnya daripada dibuat DP. Ketika teman-teman dibuat keinginan akhirnya menanggung ansuran selama 5 tahun, setiap hari akan berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk mencicil. Akhirnya bukan untuk mensejahterakan anak dan istri, hanya untuk mensejahterakan. Disitulah teman-teman akan jatuh. Begitu Mas contohnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau keinginan itu tuh biayanya itu lebih besar daripada biaya hidup sebenarnya ya. Jadi ya akhirnya malah ujung-ujungnya malah terjerat hutang ya Mas ya. Ya, betul. Betul sekali Mas. Dan orang tuh kalau berhutang itu kalau berhutang ya Mas ya, sebenarnya itu orang tersebut itu atau belum merdeka ya. Kalau dia ada hutang ya, mau hutangnya kecil atau hutangnya banyak ya Mas ya. Apalagi ini, wah, kalau di kota-kota besar Mas, waduh, dari pihak-pihak bank gitu ya, waduh kasih jor-joran tuh. Bunga rendah, bunga ini, cicilan, waduh, jadi banyak masyarakat Indonesia itu terjerat hutang Mas. Bahkan ya, sampai kena yang namanya pinjol tuh gitu loh Mas. Makanya gini teman-teman, yang harus teman-teman lakukan itu adalah hari ini dunia itu kan sudah dikuasai kapitalis, ya kan? Kapitalisme, ya kan? Bagaimana manusia harus berhutang? Ketika manusia itu tidak mengenal dirinya sendiri, ini kembali kepada kemerdekaan. Ketika manusia tidak mengenal dirinya sendiri atau jati diri sebagai seorang manusia, ketika dia dilanda yang namanya butuh, ya butuh uang, butuh modal, butuh A, disinilah teman-teman akan larinya adalah hutang karena teman-teman tidak mengenal jati dirinya. Ketika teman-teman mengenal jati dirinya, dia berarti mengenal asal usulnya. Nah, asal usul kita dari siapa? Dari Tuhan semesta alam. Dari Tuhan semesta alam, teman-teman. Sekarang kita bahas Tuhan. Tuhan itu maha apa loh? Maha apa? Maha kaya toh. Saya pernah mencontohkan ini. Saya pernah ketika masih hidup dalam kekurangan, sangat-sangat miskin dan sangat-sangat kere, ya. Saya pernah bercerita. Pada waktu itu keluarga saya
kehabisan beras, Mas Leo dan teman-teman ya. Saya dilapori ibu saya, le beras entek, siap mak. Ya, nggak mungkin kan saya bilang le berasnya entek, wah mak nggak punya uang, nggak punya tabungan belum, kan nggak mungkin. Saya cuma bilang apa? Siap. Istri saya yang gajinya cuma 700 juta, ya 700 juta, 700 juta, 700 ribu, keliru ya, keliru. 700 ribu hanya sebagai seorang guru, itu juga bilang, ya berasnya entek, gampang. Saya cuma bilang itu. Saya cuma punya dupa pada waktu itu, dupa Darsan, teman-teman. Yang dulu sebelum ada dupa RK, itu yang teman-teman pakai itu. Saya ambil 7 detik, saya cuma berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini saya butuh beras. Tolong kasih saya beras. Itu doa saya masih amburadul ya. Saya tancap, saya buat rauk, saya tancapkan. Nggak ada waktu 10 menit, ternyata datang tetangga agak jauh, kurang lebih 600 meter, itu datang memberi beras 6 kilo. 6 kilo. Nah, disinilah teman-teman. Kalau teman-teman mengenal diri kita ini ya, mengenal jati diri kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan punya segalanya. Tuhan backingan kita, backingan pusat ya. Kalau yang paham pusat-pusat ya. Tuhan itu dekengan kita gitu. Di belakang kita ada Tuhan semesta, di dalam kita ada Tuhan yang menghubungkan Tuhan besar dengan Tuhan kecil di dalam tubuh kita gitu. Kalau teman-teman mau apapun, ya tinggal aja mengenal dirinya sendiri pasti dapat. Contoh lagi. Kemarin saya pernah membuat status gini kan. Kalau teman-teman masih ingat ya. Berhayal dikasih Pajero, dikasih Fortuner, Kijang Innova, dan ditransfer uang-uangnya oleh teman-teman member RK. 1 minggu kemudian ada teman member RK, padahal dia belum tak simpen nomor saya sampai saat ini. Mungkin beliaunya hadir atau enggak, kalau hadir silakan angkat tangan ya nanti. Ternyata beliau ikut RK Juni privat di mana ini, di Jakarta ya. Dia juga nggak pernah bertanya di grup, juga tidak pernah japri saya. Malam-malam japri saya, Mas Yunus cerita hidupnya sudah beres semuanya dan minta rekening saya, ternyata ditransfer 20 juta. Saya buat status kan. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman di sini benar-benar mengenal diri teman-teman itu nggak bingung. Teman-teman itu, mohon maaf, ini kita sekarang hidup di surga teman-teman, bukan neraka gitu. Ya nggak tahu lagi, tapi kalau teman-teman memilih hidup di neraka, ya kan? Hidup neraka kan hidup yang kalau punya hutang itu neraka itu. Ya. Kita minta apapun dikasih oleh Tuhan gitu loh. Asal satu teman-teman kembali kepada jati dirinya. Lah jati diri kita siapa? Manusia. Jadi kalau teman-teman kekurangan apapun, pengen apapun, tinggal aja meditasi, sering-sering meditasi, nyalakan dupa, doa, selesai. Kalau memang teman-teman sudah bersih, sudah sering meditasi kan gitu. Hanya seperti itu saja Mas Leo. Mudah sebenarnya. Cuman yang sulit kan bagaimana Anda meyakinkan diri Anda kan. Soalnya ketika diri Anda bilang uang 1 miliar kan gitu, di dalam diri Anda yora mungkin mau nggak bekerja kan gitu. Ada penolakan di dalam diri Anda kan gitu kan. Nah, PR-nya di sinilah bagaimana Anda menghilangkan yang namanya penolakan tersebut. Lah penolakan tersebut secara medis apa? Hormon kesetresan. Sudah berapa puluh tahun hormon kesetresan Anda tidak keluar. Sudah berapa puluh tahun partikel api Anda ada di dalam tubuh Anda. Makanya kalau teman-teman yang Muslim, kalau benar-benar itba kepada Rasulnya Muhammad, Nabi Muhammad itu dibersihkan
hatinya itu 4 kali gitu loh. Itu aja Nabi itu loh masih dibersihkan oleh Jibril 4 kali. Lah teman-teman siapa nggak mau membersihkan? Gimana mau merdeka? Kan seperti itu. Nggak bisa. Ya. Dan teman-teman ini sudah enak banget loh ya. Sudah enak banget. Nggak meditasi di bukit, di pucuk gunung. Siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul, raja-raja Jawa yang tidak meditasinya di bukit-bukit gunung, di hutan, di pantai. Bertahun-tahun. Teman-teman menjalani meditasi 15 menit aja. Penurunan gelombang otak, pernafasan. Yang paling lama 1 jam ngono masih bolong-bolong, males-males gitu kan. Gimana mau merdeka? Lucu loh Anda ini. Ayolah sadar, kembali kepada jati diri Anda. Anda ini manusia loh teman-teman. Ya kan, bener gak? Ada yang jin di sini. Iya. Gitu ya. Menjadi Gitu Mas Leo dan teman-teman. Iya, iya. Makanya bicara hutang itu tuh mayoritas tuh dianggap utang itu tuh biasa gitu loh. Ya namanya mau berbisnis atau mau berdagang boleh utang gitu loh. Padahal sebenarnya utang itu membuat kita tuh jadinya dijajah gitu loh. Nah, buat teman-teman, siapa di sini di antara Anda tuh yang masih rutin ber-RK? Ayo coba kasih jempol. Coba jempol. Masih RK nggak? Saya pengen tahu nih, saya pengen lihat. Jempol tapi auranya kelihatan bolong-bolong loh. Saya itu saya mulai ikut kelas pertama kali itu bulan Desember 2022. Ya, sekarang bulan 8 2023 saya masih rutin Mas RK. Saya nggak lepas. RKBE, RK Ruh saya masih rutin, teman-teman. Gitu. Ya kalau Mas Leo masih manusia harus rutin RK dong. Iya, saya nggak mau jadi makhluk lain, Mas. Maksudnya gini, selama masih manusia kan berarti kita kan masih komunikasi dengan manusia lain. Betul. Ya kan? Kalau kan kita nggak tahu manusia lain itu dia itu auranya bagaimana, negatif atau tidak kan gitu. Kalau transfer energinya positif, is oke, nggak masalah. Kalau dianya laku dan tirakat kan gitu. Tapi kalau orang yang kita ajak komunikasi itu dia itu temperamental, sikap sifatnya keras, jelek, ya otomatis kita harus menjalankan RK-nya setiap hari. Harus wajib itu. Iya. Kan kasihan raga Anda kalau nggak ber-RK, kasihan ruh Anda kalau nggak ber-RK kan gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi bicara merdeka dari sisi raga ya, Mas ya. Nah, kalau ini lanjut yang ruh itu gimana, Mas? Oke, sekarang bagaimana kita mencari jati diri kita, ya, mencari jati diri kita, mengetahui jati diri kita lewat ruh, ya, lewat ruh, ya. Salah satunya sudah saya ajarkan di RK Ruh, bagaimana kita meraga sukma, ya. Meraga sukma itu sebenarnya salah satunya itu adalah kegunaannya selain untuk merubah masa depan, ya, selain untuk merubah masa depan, melancong ke masa depan, kita melancong ke masa lalu, ya, melancong ke masa lalu. Jadi kita pas live, ya, beda dengan PLR ya, beda dengan PLR. Kalau PLR di RK private itu adalah kita pas live hanya ketika kita mengalami kematian. Nah, mengalami kematian. Kemarin ada peserta RK privat di Kediri, itu nggak tahu orangnya ikut enggak di sini ya. Orang Bali, dia itu sakit jantung. Beliau sakit jantung. Ya, beliau sakit jantung dan ternyata ketika PLR dia itu mengetahui, dia masuk ke film itu, melihat filmnya, dia ternyata di film itu ketika mau meninggal dunia itu ditusuk jantungnya. Jadi gini, jadi pada waktu di film itu ada seorang dibegal gitu dan dia menolong orang yang dibegal. Ketika dibegal dia dipukul perutnya, dipukul punggungnya dan ditusuk jantungnya. Pada saat ditusuk jantungnya di situ dia meninggal, nah, gitu loh. Dan pada saat dia melihat kejadian itu, dia mendapatkan kata kunci dari saya dan akhirnya jantungnya sembuh seketika. So, luar biasa. Itu khusus PLR ketika di RK private.
Jadi apapun yang terjadi pada diri Anda itu sebenarnya adalah karma, terutama Anda yang sakit misalkan. Ada yang sakit tumor, ada yang sakit A, sakit B, itu semuanya adalah rasa sakit yang ketika Anda menemui ajal itu dibawa pada kehidupan saat ini. Kenapa bisa dibawa pada kehidupan saat ini? Karena Anda ketika menemui ajal itu matinya tidak ikhlas. Makanya bisa sampai ke saat ini. Oke, sekarang kita bahas masalah meraga sukma. Ayo, siapa yang sudah Erkaro? Jempol. Gak ada ya ini yang Kayaknya banyak deh. oh, banyak ya. Seru itu kalau Oke, Karu Mas. gimana ya? Oke, Erkaro itu salah satunya yang sudah saya terangkan itu adalah untuk masa depan, sekarang adalah untuk past life. Past life itu berarti kita melihat sebenarnya kita dulu itu siapa gitu. Jadi teman-teman ketika sudah meraga sukma masuk ke lubang dada sini, silakan teman-teman masuk del. Setelah masuk teman-teman tinggal berkehendak. Dulu saya siapa sih? Nanti di situ teman-teman akan mengetahui teman-teman pada zaman itu. Seperti contoh, teman-teman ini dulu sebagai apa aja gitu. Sebagai apa? Oh, ternyata aku sebagai seorang pemimpin kan gitu kan. Seperti contoh. Contoh saya itu dulu adalah sebagai ketika pas live ada salah satu pas live ya yang sangat menonjol. Saya itu ya mohon maaf ya ini dibuat percaya atau tidak monggo silakan. Makanya anak saya itu tak kasih nama yang kedua. Nama anak saya adalah Ananta Sailendra Putra Kameswara. Kan gitu. Itu salah satunya. Dan pernah juga saya itu PLR saya menjadi sebagai kepala perampok. Wah, membunuh banyak orang, menjarah hartanya orang-orang. Dan ternyata saya memang passionnya adalah seorang pemimpin ternyata. Kan seperti itu. Makanya di kehidupan saya saat ini pun ya, mulai dari pertama saya selalu menjadi seorang pemimpin. Di Yayasan Anabil saya pemimpin. Dulu sebelum Anabil saya juga punya padepokan, juga pemimpin juga. Sekarang ada RK juga termasuk kita belajar bareng-bareng kan gitu. Yang jangan dengarkan saat ini saya ngomong juga termasuk. Ternyata passion kita itu passion saya adalah seorang pemimpin. Di situ kalau teman-teman sudah bisa mengetahui rahasianya, saya ini sebenarnya siapa sih gitu kan. Oh, ternyata adalah saya seorang pemimpin. Oh, ternyata saya dulunya saudagar kaya. Berarti teman-teman harus menjadi seorang harus hari ini mulai bisnis. Harus mulai usaha. Kan gitu. Oh, ternyata saya adalah seorang prajurit. Berarti teman-teman bagaimana mulai menjadi seorang, ya dipikir sendiri. Nanti ada jawaban kok teman-teman. Ketika teman-teman itu sudah yang mengetahui passion di zaman pas live-nya sebagai seorang apa gitu ya, di situ teman-teman pasti akan di kehidupan saat ini akan menemukan jalan. Ketika menemukan jalan, disitulah teman-teman akan merdeka secara raga dan secara ruh. Lah ruh itu apa? Ruh itu adalah magnet rezeki gitu loh. Makanya kenapa saya melahirkan RK Ruh. Makanya teman-teman saya himbau yang sudah RK Ruh jangan males RK Ruhnya. Semakin teman-teman melakukan pernafasan RK Ruh itu, teman-teman semakin banyak keluar karma-karmanya, dosa-dosanya, dan teman-teman akan semakin ketemu sebenarnya ruhnya teman-teman ini siapa gitu loh. Jadi Tuhan pertama kali menjatuhkan Anda di bumi ini sebagai apa, sebagai siapa gitu loh. Itu seperti itu. Dan itu akan dibawa terus sampai kita reinkarnasi jadi apapun. Seperti itu. Itu pentingnya teman-teman itu meraga sukma ke masa lalu. Tolong teman-teman yang selama ini hanya mendengar penjelasan saya tentang meraga sukma ke masa depan dan sudah meraga sukma ke masa depan, mulai nanti malam atau besok malam silahkan belajar meditasi meraga sukma secara praktis menuju masa lalu. Kodenya bagaimana?
Aku kepengen tahu siapa aku dulu. Sebenarnya siapa aku? Sebenarnya siapa saya? Kok sekarang saya jadi pengusaha? Kok sekarang saya jadi TNI? Kok jadi Polri? Kok jadi guru? Kok jadi A? Kok jadi B? Itu sesuai dengan ruhnya panjenengan. Nah, kalau kita sudah mengetahui jati diri kita hari ini siapa, kita manusia, dan kita sudah mengetahui ruh kita ini spesiesnya apa, disitulah teman-teman benar-benar merdeka finansial, merdeka kesehatan, merdeka fisik dan mental. Pasti itu terjadi, nggak mungkin tidak. Karena saya sudah merasakan. Mungkin Mas Leo sudah merasakan, atau mungkin Mbak Ana Parsarani sudah pas live, ya, sudah pas live ke masa lalu, atau mungkin teman-teman yang lain, Mas Ardi atau mungkin siapa gitu, boleh silakan, boleh bercerita. Begitu Mas Leo. Ya, nah ini saya mau cerita Mas. Waktu di RK privat ya di tahun 2022 bulan Desember, itu kan saya RK privat di Bali ya, Buleleng tuh. Nah saya ada sesi yang namanya Past Life itu, kan disuruh tidur tuh, bawa bantal suruh tidur. Nah di situ tuh saya langsung ada film. Dulu saya tentara, terus habis itu saya jadi kayak komandan gitu, pakai seragam. Nah singkat cerita, saya itu ditusuk Mas di sini. Jadi ada kayak musuh menyelinap, saya ditusuk di leher, gitu. Nah, tahu-tahu saya langsung bangun. Nah di situ tuh saya paham gitu loh. Oh, pantesan ya, saya tuh kalau di sekitar leher saya nih, kalau saya ngomongnya agak lama, saya tuh agak batuk-batuk Mas, gitu. Itu Ya. kira itu alergi lah, atau misalnya alergi debu lah, atau alergi dingin lah, atau mungkin kelamaan ngomong jadinya batuk-batuk gitu loh. Nah ternyata past life-nya saya, kehidupan saya sebelumnya, ternyata saya pernah ngalamin itu Mas. Nah untungnya Mas, ketika saya ikut past life versi RK, saya itu udah jarang banget yang namanya batuk Mas. Gitu. Udah jarang. Jadi udah beres gitu. Jadi masalah di masa lalu sudah tidak saya bawa lagi di masa sekarang, Mas. Nah itu memang, Ya. nah ini kalau saya tanya lagi ke Mas Yunus, Mas. Ini kalau kita bicara karma, berarti karma kita di kehidupan sebelumnya itu bisa nyambung ya, Mas, di kehidupan kita sekarang, Mas. Nah, itulah teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang hal ini, ya. Tentang hal ini. Jadi masalah yang teman-teman hadapi saat ini, entah masalah mental, entah masalah fisik, entah masalah sakit, finansial, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah perbuatan kita atau hasil karma kita di masa lalu. Di masa lalu. Ya, mohon maaf, di masa lalu. Bukan karena pihak ketiga atau bukan karena orang lain. Kalau hari ini teman-teman ketika ada masalah, teman-teman menyalahkan pihak lain atau pihak ketiga, disitulah teman-teman berarti menambah karma. Karena hakikatnya sebenarnya teman-teman sedang menjalani karma yang belum selesai. Dan Tuhan itu mendatangkan pihak-pihak ketiga atau pihak lain itu sebagai apa? Sebagai kepanjangan Tuhan untuk membantu Anda, untuk timbul, untuk membakar karma Anda, bukan disalahkan. Bukan disalahkan. Kan nggak mungkin Tuhan akan datang sendiri, datang menghadap teman-teman, "Woi, kamu sekarang mendapatkan karma dari saya ini." Kan nggak mungkin. Pasti Tuhan kan pasti menggunakan apa? Menggunakan kepanjangan tangan, bisa lewat orang lain, pihak lain, bisa lewat makanan dan lain-lain, kan seperti itu. Makanya bodoh banget kalau hari ini ada orang punya masalah entah mental, entah fisik gitu ya. Entah fisik, entah tentang uang, kehutangan, miskin atau ditipu atau ada hutang nggak balik-balik gitu kan. Kok di situ teman-teman menyalahkan si orang-orang itu, berarti teman-teman sama dengan menyalahkan Tuhan. Orang-orang itu sebenarnya hanya apa? Hanya kepanjangan tangan Tuhan saja untuk menyelesaikan karma Anda. Sebenarnya Anda harus bersyukur loh teman-teman.
Jadi semua yang terjadi pada diri teman-teman itu tolong tidak menyalahkan pihak lain, pihak ketiga. Kalau teman-teman menyalahkan pihak lain, pihak ketiga, disitulah teman-teman akan menambah karma itu di kehidupan yang akan datang gitu loh. Seperti itu Mas sebenarnya. Oke Mas Yunus. Jadi gini Mas, kalau kita rutin ya latihan RK Ruh ya. RK Ruh itu kan untuk membersihkan ruh. Jadi membersihkan ruh itu artinya membersihkan karma-karma kita sebelumnya yang membawa dampak negatif di kehidupan kita sekarang Mas ya. Iya. Kan karma dan dosa itu terletak di tulang ekor Mas. Oke. Makanya teman-teman kalau RK Ruh pasti tulang ekornya ngilu kan? Iya betul. Ada yang ngilu nggak, coba jempolnya yang sudah merasakan ngilu. Kalau di Sekarang awal saya tanya ya, ngilu, ya. saya tanya, teman-teman, ketika masih menjalankan RK Ruh pasti tulang ekornya ngilu. Kenapa kok bisa ngilu? Karena saya sudah membukakan portalnya untuk keluarnya karma itu. Bayangkan, karma keluar saja sudah dibuatkan jalannya saja, itu masih ada efek rasanya. Ngilu, sakit. Bayangkan kalau karma itu dibiarkan ngendap di tulang ekor selama Anda hidup bertahun-tahun. Apakah nggak masalah itu hidup di hidup Anda itu? Makanya wajib menjalani pernafasan ya. Pertanyaannya, bumi ini usianya sudah berapa puluh juta tahun kan gitu. Dan pertanyaannya teman-teman ini sudah hidup berapa juta kali kan gitu. Makanya harus mengeluarkan karma sampai benar-benar teman-teman merasa seperti tidak ada masalah dalam hidupnya. Begitu Mas Leo. Oke, Mas, gini Mas, saya mau tanya nih Mas. Kan ada beberapa agama itu kan yang percaya dengan yang namanya reinkarnasi atau kehidupan sebelumnya ya. Nah, ada beberapa agama juga nggak percaya gitu Mas. Nah, itu gimana Mas untuk ini Mas? Gimana ya? Nah, ini contoh ini teman-teman. Saya pernah punya guru ya, itu beliau itu pesen, dulu belum ada Android ya. Dulu masih tulit gitu ya. Beliau WA murid-muridnya, saya mau meninggal dunia. Jadi jam 10 pagi itu ya, 10 pagi dia WA, saya mau meninggal dunia dan saya mau langsung reinkarnasi, nanti jam 4 saya akan lahir lagi di Cemoro Sewu. Ya. Jadi kami jam 10 pagi itu diberitahu, jam 4 disuruh datang ke Cemoro Sewu sana ya. Nanti rumahnya seperti ini. Disitulah kami disuruh menghormati guru saya yang lahir lagi. Pas jam 4 kami datang ya di Cemoro Sewu, ada rumah gedek ya, rumahnya orang miskin itu melahirkan anak laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh beliau. Kurang lebih sekarang usianya beliau 13 tahun. Kurang lebih sekarang berusia 13 tahun. Kemarin saya cerita kayaknya di RK Ruh ya. Di RK Ruh Kediri ya. Baru kemarin saya cerita, yang dulu-dulu enggak. Itu. Jadi sekarang kurang lebih 13 tahun. Tapi kalau sekarang saya datangi beliau nggak tahu siapa saya. Karena beliau belum berspiritual. Tapi nanti kalau dia mulai menjalani spiritual, laku spiritual dan ilmunya kembali lagi, dia pasti ingat. Itu seperti itu Mas Leo. Bolehkah saya buka pertanyaan Mas, sesi tanya jawab Mas? Boleh, silakan. Ya. Oh ini sudah selesai ya teman-teman. Maksudnya selesai penjelasan saya ya. Bahwa teman-teman kalau mau benar-benar merdeka, baik merdeka hidupnya, hidup itu dari finansialnya, mentalnya, fisiknya, sehatnya, teman-teman harus benar-benar mengenal jati dirinya. Mulai sekarang teman-teman nggak usah mencari jati diri, karena jati diri kita sudah ada di dalam diri kita. Siapa? Manusia. Dan manusia harus menjalankan sikap sifat kemanusiaannya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman belum menemukan siapa ruhnya, kan gitu kan? Ayo mulai sekarang yang sudah ikut RK Ruh, belajar benar-benar yang rajin, yang khusyuk, yang serius untuk meraga sukma past life, menuju ke masa lalu untuk mengetahui passionnya
di masa lalu sebagai apa, diterapkan di kehidupan saat ini, begitu ya. Oke. Itu kalau teman-teman ya atau siapapun gitu ya yang ikut RK Ruh atau RK privat yang yang ada silent practice-nya untuk Meraga Sukma, itu semua orang pasti bisa Mas ya? Pasti Mas, selama mau menjalankan, apalagi saya sudah buka portalnya teman-teman loh. Oke, pasti Ya. bisa tuh ya Cuman teman-teman. pasti bisa. Cuman PR-nya teman-teman di sini kan, teman-teman kan mohon maaf, teman-teman itu kan mulai menjalani spiritual kan di tengah-tengah, Mas. Jadi manusia kan ada tiga, Ya, ya. Manusia muda, manusia dewasa, ya, dan tua, ya, ya. Manusia yang muda berspiritual itu di muda, ya, dan di tua. Kalau di tengah-tengah seperti ini, ya, punya keluarga, punya beban, punya hutang, itu sulit sekali, Mas. Makanya sebelum Meraga Sukma, saya kasih metode untuk melepaskan karmanya, RK ruhnya, RKBE untuk membersihkan raganya, gitu supaya cepat. Kalau saya dulu coba bayangkan teman-teman, saya saya itu 4 tahun loh ya, 4 tahun baru bisa Meraga Sukma, berguru dengan guru saya satu orang itu 4 tahun baru bisa Meraga Sukma loh. Coba teman-teman, baru berapa hari, minggu, bulan udah bisa Meraga Sukma, keren banget. Sakti, semua pasti bisa selama teman-teman mau menjalaninya, mau ya. belajar. Ya, tujuan awal saya ikut RK Ruh dan RK privat yang ada silent practice itu sebenarnya saya bukan mau untuk Meraga Sukma, Mas. Tujuannya adalah untuk mendatangkan banyak peluang yang menguntungkan, proyek-proyek itu aja, Mas. Tapi dengan tujuan saya seperti itu aja, itu bisa melakukan yang namanya tuh astral projection atau Meraga Sukma bahasanya. Dan Ya, dan ini ya Mas ya, ya. itu memang ilmu Nusantara ya Mas ya, bukan dari luar Indonesia kan Mas. Ilmu Nusantara kan. Itu ilmunya Nusantara, khususnya ilmu dari Kerajaan Kediri, Mas, dari Raja Kameswara, Mas. Oh, oke. Makanya namanya anak saya Ananta Sailendra Putra Kameswara. Lah Oh, anak saya itu di dalam ruhnya dia adalah Raja Sailendra, Mas. iya. Makanya dia tak kasih nama Ananta Sailendra Putra Kameswara. Sailendra anaknya Raja Kameswara gitu maksudnya. Iya. Nah, kalau saya ngelihat ya Mas, dari guru-guru spiritual yang lain ya Mas ya, untuk melakukan Muraga Sukma itu sangat sulit Mas. Ya, harus ke gunung lah, bertapa sekian lama, gitu loh. Jadi kalau saya bandingkan sama ilmu yang dari Mas Yunus, saya bilang, oh, cuman begini ya, gitu loh. Sangat simpel dan sangat praktis dan sangat cepat Mas. Ini yang ini kan yang orang tuh harusnya tuh menghargai ya Mas ya. Ya. Keilmuannya dari Mas Yunus nih yang membuat orang tuh untuk Meraga Sukma tuh ini sangat cepat gitu loh. Praktis gitu. Ya karena saya kan paham teman-teman mulai Meraga Sukma ini kan mulai Meraga Sukma, mulai menjalankan laku dan tirakat kan di tengah-tengah. Kan Iya, nggak mungkin teman-teman mau perjalanan spiritual ke gunung, meninggalkan anak, istri, atau meninggalkan suami, terus sama siapa juga, kan gitu kan. Saya disuruh nemani, yo moh, saya udah wis pernah kok, kan gitu kan. Dan nggak mungkin teman-teman akan menjalani itu kan, ya kan? Nggak mungkin gitu loh. Apakah teman-teman mau meninggalkan anak dan istri? Nggak mungkin, malah dosa kan gitu. Makanya teman-teman saya kasih, cukup saya aja yang menjalani susah-susah dulu ke gunung-gunung seluruh Jawa, ke pantai selatan, ke pantai utara, di mana-mana. Cukup saya aja, ya, cukup saya aja. Hasilnya teman-teman silakan lakukan, asal satu nggak malas, sudah gitu aja. ya. Sama satu lagi Mas ya, untuk mau melakukan Meraga Sukma ya, itu jangan punya niatan jelek ya Mas. Misalkan, waduh, saya mau Meraga Sukma nih, saya mau ngelihat orang lagi mandi gitu loh, atau orang lagi apa gitu. Itu nggak bakal bisa gitu loh, kalau niatannya jelek. Dan nggak bisa, dan kalau sampai melakukan itu, Ya, sukmanya tak tangkap.
Ayo lo. Loh ya. Jadi jangan ada niatan jelek, betul. Iya, itu. Iya. Di sini teman-teman sudah banyak kok Mas Leo yang sudah bisa meraga sukma. Coba deh tanya teman-teman, banyak kok. Banyak, tapi mereka tuh nggak mau ngomong, Mas. Ya, tadi siang tuh ada namanya Ibu Nur tuh. Dia japri saya, Pak Leo, saya sudah latihan pernafasan RK itu sudah sampai di detik ke 100. Jadi dia latihan itu dia bisa tahan napas itu sampai 100 detik, Mas. Dan usianya hampir 50 tahun. Jadi satu kali gerakan itu dia bisa tahan sampai 100 detik. Itu Ibu Nur. Tadi siang saya telepon sama Ibu Nur. Saya bilang, Bu, bisa nggak testimoni? Malam hari ini ada Zoom RK nih. Aduh, saya nggak berani, saya takut gitulah. Saya yakin kalau teman-teman sudah pernafasannya di tahap angka 100, teman-teman mudah meraga sukma. Ya. Dan Ibu Nur tuh saya tanya kan pas lewat telepon kan, Bu Nur gimana selama latihan RK, kesehatannya, terus usahanya segala macam. Wah, banyak keajaiban luar biasa. Makanya saya sampai sekarang tuh latihan terus RK. Dia sampai 100 detik ke 100, Mas. Sekali, Mas. Masih rutin dia ngikutin. Hebat. Usia 50, ibu-ibu loh. Gitu. Panjang umur dia nanti. Panjang umur. Ya, betul ya. Oke, Mas, ini sekarang jam 20.46. Ini waktunya saya buka Zoom chat ya, Mas ya. Coba saya sortir ya, teman-teman ya. Pertanyaannya sesuai dengan tema Zoom RK malam hari ini.